Materi pada malam hari ini kita fokuskan pada materi rencana trading. Biar nanti juga teman-teman di dalam trading selalu teringat dengan target-targetnya. Maka saya berikan judul di sana trading plan. Ya, trading plan. Trading plan, plan ini rencana, artinya rencana trading kita. Bahasa gampangnya ini adalah SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Kalau kita mau melakukan aktivitas apa, setidaknya ada tahapannya, ada prosesnya. Kita mau ngurus KTP juga ada prosedurnya ya. Mungkin ke RT, habis ke RT ke kepala dusun, kepala desa, ke kecamatan, dan kantor kependudukan misalkan seperti itu. Jadi ada tahapannya sehingga terstruktur kerja kita. Apa itu trading plan? Ya, trading plan gampangannya adalah rencana kerja kita. Saya mau trading ini di awal harus tersusun. Satu, lot yang saya gunakan harus jelas. Ya, modal yang saya gunakan ini berapa, kemudian yang harus saya tradingkan nanti setiap transaksi berapa. Yang harus saya resikokan setiap transaksi itu berapa. Harus betul-betul sudah di luar kepala, harus betul-betul sudah tercatat di sana. Kemudian kapan saya ini mau entry ya. Terkadang kita kalau tidak punya rencana trading, maka begitu buka chart kelihatan marketnya itu merah panjang, kita ikut ikut sell. Ketika marketnya berwarna hijau yang panjang, kita langsung demam dengan candle, maka ikut entry buy. Tanpa melihat aspek history, tanpa melihat aspek triggernya. Sehingga tidak jelas. Itu namanya tidak punya trading plan yang jelas, tidak punya rencana yang jelas. Maka fungsi dari trading plan ini sendiri adalah untuk mengatur, satu, mengatur keuangan kita atau modal kita, Ya, saya ini harus trading di angka berapa, atau saya dari modal saya misalnya 1.000, ini berapa yang harus saya transaksikan dalam satu transaksi tadi. Maka untuk mengatur keuangan atau modal kita. Supaya apa? Supaya sesuai dengan target. Supaya tidak melenceng dari target yang sudah kita rencanakan. Sehingga modal ini betul-betul kita kontrol. Ketika modal 1.000, maka gunakan hanya 2%-nya saja untuk kita transaksikan per transaksinya. Ya, misalkan begitu ya. Ini tidak harus angka 2%, boleh 1%, boleh 3%, boleh 5%. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing meresikukan modal kita ketika nanti rugi. Sehingga masing-masing trader beda, tingkat kecemasan beda, tingkat kesabaran juga beda, tingkat keikhlasannya merugikan juga beda. Maka tidak bisa menjadi patokan trading plan seseorang, karena harus menyesuaikan kondisi masing-masing. Intinya harus dibuat rencana. Sehingga ketika sudah direncanakan dengan baik, maka tadi target kita bisa tercapai, ya, kemudian bisa mengalokasikan setiap modal kita itu betul-betul sesuai dengan rencana kita. Yang berikutnya, setidaknya ketika kita punya trading plan, ya setidaknya di awal harus ada aturan yang jelas. Aturan yang jelas menurut kita masing-masing punya aturan yang jelas kapan kita masuk ya, kapan kita jatuhkan pilihan kita untuk entry, dan kapan kita jatuhkan pilihan kita untuk exitnya.
Bagi saya begitu saya entry profit selesai. Karena bagi saya tidak menyia-nyiakan rezeki yang masuk. Ya mungkin orang lain punya rencana, saya targetnya harus sekian, sekian, sekian. Monggo silakan, boleh-boleh saja. Ya tentu sesuaikan dengan gaya kita. Gaya saya tentu entry-nya tertentu di kondisi-kondisi yang betul-betul bagi saya cukup, kemudian entry-nya saya perbesar lotnya, target pip-nya saya perkecil. Dan itu nyaman buat saya, maka saya gunakan. Ketika teman-teman misalkan tidak cocok dengan seperti itu, maka diatur sendiri, tata sendiri, kira-kira aturan mainnya seperti apa. Saya mau entry itu seperti apa aturan mainnya. Ya, di teknikal tadi kemarin sudah kita bahas, nanti sedikit banyak kita kita singgung terkait kapan kita entry, bagaimana cara kita masuk, terus exitnya di mana. Ya. Selain kita tahu kapan entry ya, kapan kita menjatuhkan pilihan kita untuk entry buy maupun sell, harus tahu exitnya. Kan lucu kalau kita bisa entry, tidak bisa keluarnya, sehingga harusnya profit itu kita close, kita biarkan, tidak paham kalau di situ ada retracement, di situ ada level psikologi, di situ ada petunjuk market itu ada tekanan yang kuat, ada rejeksi. Maka kita biarkan misalkan, menunggu hanya karena targetnya terlalu tinggi, sehingga dia tidak tahu exitnya. Harusnya sudah profit, ternyata dibiarkan dia turun jadi anjlok, jadi rugi, bahkan menghapus semua keuntungan yang didapatkan. Maka harus tahu dan jelas aturan kita. Aturan main kita sesuaikan dengan gaya trading kita. Selain tahu harus kapan kita entry dan exit, maka harus tahu juga kapan kita resikokan atau kapan kita membatasi kerugian ketika market tidak sesuai analisa kita. Ya, tidak sesuai analisa. Apakah bisa? Sangat bisa. Bahkan seringkali analisa itu bertolak belakang dari kondisi real market yang sedang running. Maka yang kita lakukan satu, selalu melakukan reevaluasi, reanalisa, kemudian melakukan koreksi. Ketika salah, lakukan koreksi. Salah satu cara untuk paling gampang, paling sederhana ketika market berbalik, maka cut loss. Nah, cut loss ini harus tahu batasannya, berapa saya resikokan. Apakah saya meresikokan 2% dari modal per transaksinya, ataukah saya meresikokan 500 pip per transaksinya. Ya, itu nanti kita menjadi urusan kita masing-masing. Bahkan ada kalanya ada yang 3%, 5%, ini bahkan ada yang 1000 pip, tidak menjadi masalah. Tidak ada yang salah dengan begini. Yang terpenting cocok dengan gaya kita, ya. Dan jangan lupa, kalau kita trading jangka pendek, jangan terlalu jauh mengambil resiko. Karena terlalu jauh mengambil resiko, maka dampaknya kita akan kesulitan untuk nanti melakukan recovery. Banyak contoh yang kita sering keluhkan atau sering dapat curhat dari teman-teman, ya. Ketika awalnya entry sell, tetapi marketnya berbalik naik. Ini sudah berbalik naik. Ketika naik, dia enak saja, enjoy menikmati pergerakan candle yang sudah mulai bengkak ke atas. Tidak berpikir bagaimana menyelesaikan. Karena yang ada mereka hanya yakin dengan dirinya, bukan melakukan evaluasi, bukan melakukan koreksi, dan melakukan tindakan, tapi masih kekeh atau memperjuangkan egonya, bahwa nanti akan kembali. Masih bersikukuh, bahkan celakanya lagi dapat gosip, ya, dapat gosip atau dapat info, ya, dapat info nanti akan ini pasangan ini akan jatuh di angka sekian, ya, kita termakan di sana, sehingga yang transaksi ini harusnya kita punya resiko yang harus kita
tanggulangi di awal karena ada gosip. Oh, jangan khawatir, nanti akan ada berita yang berdampak besar. Nanti akan ada pasangan itu atau peernya itu dia akan anjlok di angka sekian. Hanya percaya dengan gosip seperti ini, kita tidak tahu kebenarannya, yang ada adalah percaya tadi. Kepercayaan itulah yang membuat terkadang kita ini menutup realitas yang ada. Sehingga apa yang terjadi, ya kita biarkan karena yakin tadi, bakal anjlok tadi. Padahal sudah breakout berapa kali. Ini bahkan sampai mencapai 3.000 pip ya. Atau mungkin 30 poin ya, ada yang menyampaikan 30 poin atau 300 poin ya, silakan dilihat sendiri. Contohnya begini, yang saya harus garis bawahi, sell misalkan lotnya 1, bayangkan. Ini minusnya sudah 3.000, Artinya bagi saya perhitungnya adalah 3.000 pip sudah. Ini sudah bergerak 3.000 pip. Dan dibiarkan karena hanya yakin dan bersikukuh dengan informasi gosip yang tadi didengar. Padahal kalau kita teliti secara logika, jauh sekali dari kenyataan. Karena kita tidak punya kapasitas di sana untuk membaca pergerakan secara candlestick, secara terus menerus ya. Kalau kita ikuti secara terus menerus, maka kita akan ketemu bagaimana ringnya, bagaimana karakternya gitu. Dari pengalaman ini baru di ujungnya kita lakukan recovery, bahkan kita bingung di sini, sudah terlalu tinggi. Ya, sudah terlalu tinggi baru kita recover. Kita lakukan locking pasti sudah. Untuk apa? Untuk menahan, untuk menenangkan diri. Padahal ini tidak menyelesaikan masalah. Locking yang terlalu jauh begini tidak menyelesaikan masalah. Yang ada kita bisa menambah masalah baru. Karena harus merumat atau memelihara 2 transaksi yang jaraknya cukup jauh. Kalau kita tidak punya skill di sana, ya apalagi jaraknya jauh begini, ini sehebat apapun kita, kalau ketahanan kecil tidak akan pernah bisa kembali ya. Rugi kita pasti sudah di depan mata, bahkan bisa double nanti. Karena tidak adanya rencana trading yang jelas tadi. Harusnya di awal sudah kita diatur. Namanya rencana itu di awal diatur. Resiko kita diatur dulu berapa persen yang kita harus siapkan.